Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 25. Melanjutkan cerita sebelumnya. 4 musim bergantian, dan 1,5 tahun kemudian, ada salju lebat di musim dingin. Sekte Dongsu. 2 sosok menukik turun dari langit bersalju yang luas, dan berubah menjadi Tan Yun dan Fang Zixi di depan gerbang gunung. Siapa yang datang? Kedua murid yang menjaga gerbang gunung menatap Tan Yun dan Fang Zixi seolah-olah mereka telah melihat hantu, dan berteriak, "Tidak baik." Ledakan. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, kedua murid itu berubah menjadi 2 kabut darah, tanpa tulang tersisa. Tan Yun mencari di cincin leluhur yang dijatuhkan oleh kedua muridnya, tetapi tidak menemukan token pembuka. "Tan Yun, apa yang harus aku lakukan?" Fang Zixi bertanya. "Tidak apa-apa, jika tidak ada hal seperti itu, maka aku akan mencabut larangan pintu ruang waktu dan membuka pintu ruang waktu." Setelah Tan Yun berbicara, dengan lambaian tangan kanannya, hamparan luas kekuatan leluhur naik ke langit, dan segera, gerbang ruang dan waktu sepanjang 1 juta meter muncul di lautan awan yang luas. Di gerbang ruang dan waktu, ada pola terlarang yang padat. Tan Yun mengamati sebentar dan berkata, butuh waktu untuk membukanya. Pada saat yang sama, Sekte Dongsu, Aula Penatua Agung Gerbang Dalam. "Penatua hebat, hal-hal besar tidak baik." Seorang diakon gerbang luar bergegas ke aula utama dan berkata kepada Tetua Agung, "Hanting." Hanting mengerutkan kening. "Diakon Wang, kenapa panik?" Diakon Wang berkata, "Penatua, kedua murid yang baru saja menjaga gerbang gunung, lampu kehidupan telah padam." "Apa yang kamu bicarakan?" Hanting tiba-tiba berdiri dan berkata dengan ekspresi serius, "Maksudmu seseorang baru saja membunuh yang menjaga murid gerbang gunung?" "Ya, Tetua Agung." Diakon Wang berkata dengan ekspresi bingung, "Penatua Agung, saya menduga bahwa protos kuno abadi Tan Yun ada di sini lagi. Menurut Anda, melihat seluruh benua Dewa Dongsu, yang berani membunuh murid kita yang menjaga gerbang. Alasan mengapa Deacon Wang mengatakan dia ada di sini lagi tentu saja karena Tan Yun pernah ke sini sebelumnya. Jangan panik, ikuti aku dulu." Setelah Hanting berkata, dia dan Deacon Wang melangkah keluar dari aula utama, berubah menjadi 2 balok, dan terbang ke depan area gerbang luar, di puncak Gunung Suci. Tapi melihat puncak gunung, ada layar yang mengambang. Hanting menawarkan token Tetua Agung Gerbang Dalam, seberkas cahaya keluar dari token dan menembus layar. Tiba-tiba, layar menampilkan gambar. Dalam gambar tersebut, seorang pemuda berambut putih dan seorang gadis rok putih sedang berdiri berdampingan di depan gerbang gunung, memandangi gerbang ruang dan waktu. "Ya Tuhan!" Hanting sangat ketakutan, dia merasakan anggota tubuhnya lemas, ekspresinya ketakutan, dan dia gemetar. Benar-benar Tan Yun yang ada di sini, gadis itu seharusnya adalah Fang Zixi, penguasa kuil Tianmen dan istana Tiamen. Berbicara tentang ini, Hanting menekan kepanikan di dalam hatinya, dan di antara jari-jarinya, gumpalan kekuatan leluhur melesat ke dalam kehampaan. Segera, hembusan angin pecah di kehampaan, awan menyebar, dan jam dewa berpola biru muncul setinggi 100.000 kaki. Huhuhu. Hanting melepaskan 3 kekuatan leluhur besar satu demi satu dan menabrak jam dewa. Boom, boom, boom. Segera, 3 bel berbunyi seperti suara ajaib, berdering di seluruh Sekte Dongsu. Mendengar 3 lonceng berbunyi, Sekte Dongsu terkejut apakah itu gerbang luar, gerbang dalam, gerbang elit, gerbang inti, gerbang emas, murid gerbang jenius, dan pemimpin tingkat tinggi. Menurut aturan, merupakan kejahatan besar jika berani membunyikan bel psikis secara pribadi. Terutama 3 lonceng, tetapi hanya ketika Sekte Dongsu menghadapi hidup dan mati, barulah itu dapat berbunyi. Tiba-tiba, seluruh murid gerbang dalam dan orang-orang tingkat tinggi dari Sekte panik dan percaya bahwa musuh telah menyerang. Semua orang tidak bodoh, mereka semua menduga bahwa musuh yang datang adalah Tan Yun, dewa kuno yang abadi. Pada saat yang sama, dia bertanya kepada para tingkat tinggi di aula. "Duduk bersila, Fu Chashu,
yang sedang berkultivasi dan sangat ingin menyentuh penghalang rangkap 3 dari ranah leluhur Tao tertinggi, tiba-tiba membuka matanya, lalu bangkit dan melangkah keluar dari aula utama. Desir-desir. Pada saat ini, seberkas cahaya turun dari langit, berubah menjadi 130 sekte tingkat tinggi dari ranah leluhur Tao dari Fuchashu. Di antara 130 orang ini, yang memiliki tingkat kultivasi terendah adalah tingkat pertama ranah leluhur Tao, dan yang tertinggi adalah kesempurnaan agung ranah leluhur Tao. Di antara mereka, ada 2 orang di ranah kesempurnaan agung, dan 2 orang ini adalah konsekrasi agung dan konsekrasi kedua sekte Dongsu. Berdengung. Di tengah getaran kehampaan, seorang lelaki tua berambut abu-abu yang memancarkan nafas ranah leluhur Tao tertinggi, muncul entah dari mana di depan Fuchashu. Orang tua itu tidak lain adalah wali bijak Dongsu Shenzong, Sun Wuliang. Sun Wuliang dipromosikan ke tingkat pertama ranah leluhur Tao tertinggi 2 juta tahun yang lalu. Sekarang, kecuali Fuchashu, tingkat kedua dari ranah leluhur Tao tertinggi, Sun Wuliang memiliki kekuatan tertinggi, diikuti oleh pengorbanan besar dan pengorbanan kedua. Master Sekte, apakah karena Tan Yun dan Fang Zixi ada di sini? Sun Wuliang bertanya. Aku tidak tahu, tunggu Master Sekte ini melihatnya. Fuchashu melepaskan indera ilahinya, dan langsung menyelimuti seluruh Sekte Dongsu. Melalui indera ilahi, dia mengunci gerbang bagian dalam di puncak di bawah bel psikis luar. Penatua Hunting. Hunting, bel psikis apa yang kamu bunyikan? Suara Fuchashu menghantui Hunting. Hunting melihat ke langit yang kosong, tiba-tiba berlutut, gemetar di sekujur tubuhnya, dan berkata, kembalilah ke Master Sekte, itu adalah bel psikis yang dibunyikan oleh bawahannya. Alasannya adalah Tan Yun dan Fang Zixi telah menyerang, dan keduanya ada di sana. Di depan gerbang gunung, mencoba menerobos gerbang ruang dan waktu. Berapa banyak orang yang datang? Suara Fuchashu terdengar lagi. Kembali ke Master Sekte, hanya Tan Yun dan Fang Zixi. Kata Hunting, menawarkan token lagi dan menyalakan layar. Setelah bertanya, Fuchashu mengamati ranah Tan Yun dan Fang Zixi melalui indera spiritualnya, dan dia tertawa. Tawa itu mengandung arti dari keseluruhan situasi, dan suara bergulir masuk ke telinga semua sekte Dongsu. Kamu tunggu, jangan panik, Tan Yun hanya tingkat kelima dari ranah suci Tao, dan Fang Zixi hanya tingkat pertama dari ranah leluhur Tao tertinggi. Dan penguasa ini dipromosikan ke ranah leluhur Tao tertinggi tingkat 2 sejuta tahun yang lalu. Mereka datang kali ini dan menemukan jalan kematian mereka sendiri. Mendengar itu, seluruh sekte mendidih, dan sorakan, kegembiraan, dan teriakan yang tak terkendali terdengar satu demi satu. Hebat, saya pikir Master Sekte kita adalah level pertama dari ranah leluhur Tao tertinggi, dan ternyata Master Sekte sudah menjadi level kedua dari ranah legendaris. Ya, bahkan jika kita tidak membutuhkan susrain kita untuk mengambil tindakan, kita dapat menghancurkan Fang Zixi dan Tan Yun dengan mengandalkan tetua suci penjaga tingkat pertama legendaris kita, dan persembahan besar dan persembahan kedua. Fang Zixi, Tan Yun, masih ingin menyerang sekte Dongsu kita, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata. Ketika semua murid sedang berdiskusi, Fuchashu telah memimpin pemuja yang lebih tua, dan 130 leluhur Tao yang kuat, termasuk penjaga suci, terbang menuju gerbang gunung dengan niat membunuh. Dalam perjalanan, Fuchashu terus muncul di benaknya, jutaan tahun yang lalu, adegan kematian tragis 16 putranya, matanya dengan air mata berangsur-angsur memerah. Kebencian dan kemarahan menelan saraf Fuchashu, dan dia tidak sabar untuk menggagalkan Tan Yun. Setelah beberapa saat, di depan gerbang gunung sekte Dongsu, Tan Yun masih mengamati gerbang Dewa Ruang Waktu di atas kepalanya. Tan Yun, bagaimana? Fang Zixi bertanya. Ini akan segera datang. Tan Yun menatap pola larangan Dewa Ruang dan Waktu, sambil berkata, paling banyak, saya bisa membuka Dewa Ruang dan Waktu. Sebelum kata-kata Tan Yun selesai, sebuah suara tua yang penuh kemarahan datang dari gerbang Dewa Ruang dan Waktu. Jangan menunggu, tidakkah kamu ingin membunuh Master Sekte ini dan membantai Sekte Dongzouku? Master Sekte ini akan membuka gerbang ruang dan waktu dan membuatmu sempurna. Ledakan. Begitu kata-kata itu jatuh, pola formasi terlarang di gerbang Dewa Ruang dan Waktu tampak menjadi hidup. Saat dia menggeliat perlahan, gerbang sejuta kaki terbuka. Wow!
Fu Chashu memimpin untuk terbang keluar dari gerbang ruang dan waktu dan berdiri di udara. Desir-desir. Segera setelah itu, Sun Wuliang, ranah leluhur Tao tertinggi kelas 1, dan ranah leluhur Dao pengorbanan besar dan pengorbanan kedua terbang keluar dari Dewa Ruang dan Waktu, dan muncul di belakang Fu Chashu. Kemudian, 128 orang kuat dari tingkat pertama hingga ke-9 dari alam leluhur Dao terbang keluar satu demi satu. Setelah Fang Zixi melirik kerumunan dengan kepala terangkat, ekspresinya tiba-tiba menjadi bermartabat, dan transmisi suara berkata, "Tan Yun, pelindung suci Sun Wuliang, orang ini adalah tingkat pertama leluhur Tao tertinggi, dan Fu Chashu aku tidak bisa melihat kultivasinya." Tan Yun terkejut, menatap Fu Chashu, dan berkata, "Sisi, Fu Chashu adalah tingkat kedua dari ranah leluhur Tao tertinggi. Aku akan menanganinya nanti." Fang Zixi mengangguk dan berkata, "Bagus." Pada saat ini, Fu Chashu menatap Tan Yun, dan matanya mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. "Kamu bajingan, membunuh 16 putra dari ketua sekte ini, hari ini ketua sekte ini akan membuatmu kram." Tan Yun memikirkan Fu Chashu, ketika dia berada di alam semesta yang lebih rendah, secara paksa membawa Su Bing pergi, dan memenjarakan wanita Su Bing di tepi Dongzu Senhu, dan amarahnya menelan sarafnya. Mata Tan Yun merah dan permusuhan berkecamuk di mata bintangnya. "Ya, aku membunuh 16 putramu. Tentunya kamu pasti sangat merindukan mereka, kan? Hari ini aku akan melakukan apa yang aku lakukan dengan baik, dan aku akan mengirimmu ayah dan anak bersama." Mendengar ini, Fu Chashu sangat marah dan mengabaikan Tan Yun. Dia menoleh ke belakang dan dengan tegas berkata, "Penatua Suci, kamu datang untuk berurusan dengan Tan Yun, ingatlah untuk hidup, Master Sekte Fang Zixi akan menanganinya." Ya, begitu Sun Wuliang berbicara, dia dipotong oleh Tan Yun. "Fu Chashu, lawanmu adalah aku." "Sialan, aku mengerti betapa sulitnya kamu." Ketika Fu Chashu gemetar karena marah, Wuliang berkata dengan mata muram, "Master Sekte, kamu tidak perlu memperhatikan dia, semut ini. Juga, tangani saja dua bawahan itu. Kamu tidak perlu melakukannya." Saat bawahan berurusan dengan Fang Zixi, biarkan pemuja menangkap Tan Yun. Setelah mendengar ini, Fu Chashu mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Pelindung suci berurusan dengan Fang Zixi," dan yang lainnya pergi dan memotong tangan dan kaki Tan Yun. Bawahan patuh. Setelah Sun Wuliang mengambil perintah, kekuatan leluhur Dao tertinggi kuno mengalir keluar dari tubuhnya. Cambuk panjang atribut kuno, keluar dari udara tipis dari tangan kanannya yang kurus. Memanggil. Ledakan. Langit tiba-tiba runtuh, Sun Wuliang menari cambuk, merobek kehampaan, menukik ke bawah, dan menarik ke bawah ke arah Tan Yun dan Fang Zixi di puncak. "Tan Yun, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, hadapi saja Fu Chashu dengan ketenangan pikiran." Tubuh Fang Zixi dipenuhi dengan kekuatan leluhur tertinggi di angkasa, menawarkan pedang dewa, dan ketika dia akan bertemu, suara Tan Yun terdengar di benaknya. "Zixi, jauhkan medan perang dari gerbang gunung." Tan Yun khawatir musuh akan kalah dalam pertempuran sengit dan melarikan diri ke Sekte Dongsu. Oke, setelah Fang Zixi mentransmisikan suara, memegang pedang dewa, itu berubah menjadi busur dari puncak, dan terbang melintasi langit dengan kecepatan tinggi. Tan Yun menggunakan langkahnya yang luar biasa, menghilang dari puncak, dan muncul di pegunungan yang jaraknya puluhan ribu sen di saat berikutnya. Bang boom. Setelah cahaya cambuk Sun Wuliang dikosongkan, gerbang gunung runtuh dengan suara yang memekakkan telinga. Ingin melarikan diri, bermimpi, Sun Wuliang, memegang cambuk, dengan rambut putih berkibar, mengejar Fang Zixi. Fang Zixi dengan sengaja melambat, dan setelah Sun Wuliang menyusul, dia melepaskan serangkaian besar cahaya pedang dan bertarung sengit dengan Sun Wuliang dari langit di atas gunung. Boom, boom. Tiba-tiba, langit di atas gerbang gunung ditelan oleh cahaya pedang gedung pencakar langit yang tak ada habisnya, dan cahaya cambuk yang memancarkan aura menakutkan. Begitu kekuatan ranah legendaris di tahap pertama, itu adalah penghancuran gunung dan langit. Pada saat yang sama, Fu Chashu, yang berdiri di udara di luar gerbang Dewa Ruang dan Waktu, membuat marah Tan Yun dalam kehampaan ribuan makhluk abadi, mengertakkan gigi dan berkata, "Pemujaan yang hebat, apa yang masih kamu lakukan? Ayo." Dalam benak Fu Chashu, Tan Yun, yang sama sekali tidak percaya pada 5 lapisan ranah suci, bisa menjadi lawan pemuja dan yang lainnya. Menurutnya,
Alasan mengapa Tan Yun berani datang adalah karena dia mengandalkan Fang Zixi, ranah leluhur tertinggi, tetapi sekarang Wu Liang telah menjerat Fang Zixi. Tan Yun tidak memiliki kekuatan untuk melawan pemujaan agung dan lainnya. Di hadapan Dao Zi dan yang lainnya, Tan Yun menghadapi dirinya sendiri dan 130 leluhur Tao yang kuat lainnya, seolah ketakutan dengan bodohnya dari kehampaan, membiarkan dirinya dan orang lain mengelilinginya di udara. Anak Tan Yun, ranah leluhur Tao dipenuhi dengan suasana kesempurnaan yang luar biasa, dan dia menatap Tan Yun dengan senyum menyeringai, apakah kamu masih mengenali pemuja ini? Ya, tentu saja. Tan Yun tersenyum dan berkata tanpa senyuman, bukankah kamu sampah yang mengejar dan membunuhku di Laut Iblis? Sampah. Hidung pemuja agung itu bengkok, jika penyihir itu tidak menyelamatkanmu saat itu, kamu akan dibantai oleh pemuja yang baik hati. Bisakah kamu berdiri di sini dengan angkuh? Kali ini utusan agung ingin kamu terlihat baik. Tepat ketika pemuja agung akan dimulai, orang bijak 6 kali lipat dari leluhur Tao mengorbankan tombak dewa, dan kekuatan angin dan guntur leluhur Tao meledak dari tubuhnya, dan memimpin untuk membunuh Tan Yun, pujian yang luar biasa, bunuh ayamnya. Mampu menggunakan palu godam sudah cukup untuk menghancurkannya. Mendengar ini, pemuja agung muncul di benak. Adegan pertarungan melawan Tan Yun di Laut Iblis, dia buru-buru berteriak, jangan remehkan musuh, kamu bukan lawannya, kembalilah padaku. Pengingat akan pemuja agung itu tepat waktu, tetapi masih terlambat. Wow! Pada saat ini, Tan Yun, yang dikelilingi oleh orang kuat di tengah, tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, tetua bijak yang telah membunuh Tan Yun mengeluarkan suara yang sangat mengerikan, dan sebuah kepalan tangan tumbuh dengan cepat di garis pandangnya. Bang! Dengan suara, kepala orang bijak tua itu dihancurkan berkeping-keping oleh Tan Yun, dan jiwanya hancur. Ketika mayat tanpa kepala jatuh, itu dengan ringan ditepuk oleh jari kaki Tan Yun, dan seluruh mayat itu berubah menjadi awan kabut darah dan menghilang tertiup angin. Hah! Hembusan angin meniup rambut putih Tan Yun dan menutupi matanya, tapi dia tidak bisa menyembunyikan niat membunuh di matanya. Ada adegan di mana yang lebih tua dibunuh oleh Tan Yun yang mengangkat tangan dan kakinya di benaknya. Di antara 90 leluhur Tao tingkat tinggi yang dikelilingi oleh Tan Yun, seluruh tubuhnya gemetar, dan matanya menunjukkan kepanikan yang tak terkendali. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun, ranah suci Tao tingkat 5, memiliki kekuatan lompatan yang begitu kuat.